Komisioner Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Diah Puspitarini mengungkapkan ada 53.833 kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 yang berasal dari berbagai jenis kasus. Sedang pada awal tahun 2023 ini, KPAI telah menerima laporan 400 kasus pencabulan, 395 kasus pemerkosaan. KPAI menerima 134 pengaduan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, terang Diah Puspitarini. Diah Puspitarini menyampaikan sejumlah data penting tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang dilaksanakan saat rilis platform Peer Counselor IPM atau PCI. Platform PCI ini dirilis pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Aula PP Muhammadiyah di Jalan Cik di Tiro Kota Yogyakarta, Sabtu, 21 Januari 2023. Dia mengatakan Indonesia berada dalam situasi darurat kekerasan seksual, sebab pelaku kekerasan seksual itu ada yang berasal dari tokoh publik. Lebih-lebih kasus kekerasan seksual yang menimpa pelajar mendominasi di awal tahun 2023 ini, kata dia. Sehingga menurut dia, keberadaan platform pelaporan yang diluncurkan PPIPM ini bisa lebih mudah dan efisien digunakan. Lantaran platform KPAI masih sedikit rumit dan belum ramah anak. Hal ini akan menjadi PR kami bersama, kata dia. Diskusi publik yang bertajuk Konsolidasi Layanan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Digital Ciptakan Ruang Aman bagi Pelajar juga menghadirkan beberapa narasumber lain. Yaitu Witriani, Ketua Pusat Studi Wanita dan Pusat Layanan Terpadu PLT UIN Sunan Kalijaga. Juga Novina Monalisa, Konselor Hukum Rekso Diah Utami. Hadir pula Macindra Setio Atmaja yang merupakan staf khusus Menko Bidang PMK. Ketua Pusat Studi Wanita atau disingkat PSW dan Pusat Layanan Terpadu atau PLT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Witriani menerangkan, kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja dan melalui banyak cara, bisa online maupun offline. Misalnya saja dengan realitas yang ditemukan Witriani, di mana ada teman yang menjual sesama temannya di prostitusi online. Menurut Witriani, pihaknya telah membuat SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga. SOP ini telah disusun PLT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beranggotakan dosen-dosen perwakilan lembaga lintas fakultas. PLT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki 3 divisi, yakni Divisi Pencegahan, Divisi Penanganan dan Pemulihan Korban, dan Divisi Penindakan Pelaku. Di sisi lain, Noviana Monalisa menyebutkan, meningkatnya laporan juga berkorelasi kuat dengan kesadaran korban dalam melaporkan kekerasan seksual. Kami dulu kesulitan dalam memproses laporan karena tidak mempunyai alat bukti. Tetapi sekarang sejak ada UPKS bisa melihat bukti dari tes audio saksi dari teman serta bukti tes psikologi korban, terang konselor hukum itu. Penegak hukum tindak pidana seksual tidak akan terjadi jika si korban tidak memiliki saksi. Maka sebagai pelapor harus memberi informasi valid, jangan hanya berdasar katanya-katanya. Maka harus dipastikan kebenarannya pada si korban. Sebab jika tergesa-gesa khawatirnya malah menyangkut perkara UU ITE, ujarnya. Menutup diskusi, disampaikan beberapa upaya best practice dalam mendukung pemberantasan kekerasan seksual. Diah Puspitarini mengusulkan adanya pelajaran pendidikan seks dan pelajaran kesehatan reproduksi sejak SD, kedua mata pelajaran tersebut diberikan sedini mungkin dan berjenjang dari SD, SMP, SMA sehingga dengan informasi yang cepat bisa lebih mudah. Mitigasi kekerasan seksual pada anak, jelas dia. Sedang Noviana Monalisa menekankan agar semua pihak berani bersuara, atau speak up. Bukan hanya korban yang speak up tetapi juga saksi. Mengingat platform PPIPM ini juga tidak hanya menyasar untuk korban melainkan saksi juga bisa menjadi pelapor, kata Noviana. Macindra Setio Atmaja mengapresiasi dan memberikan beberapa catatan penting mengenai keberadaan platform PCI. Ketua Bidang Ipmawati, Perempuan PPIPM, Laila Hanifah menyampaikan, platform PCI merupakan platform pelaporan dan pusat informasi hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR. Platform PC ini dibuat sebagai wujud komitmen PPIPM terlibat dalam penanganan persoalan kekerasan seksual. Ketersediaan laporan kasus dan data adalah langkah awal untuk menyusun strategi penanganan kasus kekerasan seksual secara lebih sistematis, terang Laila Hanifah saat rilis platform PCI. Launching platform PCI digelar secara hybrid atau luring dan daring.